film Lebaran lagi. Oke. Eh, ada 2 film horor, kita bahas salah satunya. Iya. Sequel Susana Santet Dosa di Atas Dosa. Siapa namamu, Nduk? Susana. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Oke, ini film Susana yang keberapa ya? Ketiga. Ketiga ya? Jadi seperti 2 film terdahulunya, Luna Maya jadi Susana, dan gak ada hubungannya sama 2 film sebelumnya. Jadi Susana ya udah Susana aja, karakter baru gitu loh. Iya. Entah dimanapun lokasi ceritanya, dia adalah wanita bernama Susana. Pantas gak pantas ya? Iya, jadi kayak meta juga. Ya, meta. Nah, tapi Susana ini, film ketiga ini nerusin tradisi, melanjutkan tradisi di mana tiap film ganti sutradara. Kayak Mission Impossible awal-awal kan gitu ya. Tiap film ganti sutradara. Jadi kalau yang pertama Rocky Soraya sama Anggi Umbara, yang kedua tuh Guntur Suharyanto, nah yang ketiga sekarang sutradara horor yang lagi naik daun banget, Bay. Siapa ya? Azhar Kinoy. Azhar Kinoy, ya, Azhar Kinoy. Iya. Yang sempat 1 tahun 4-5 film ya? Iya, bisa 6 malah dia. Oke. Susana, kalau dari judulnya nih, Santet Dosa di Atas Dosa, berarti dia ngambil basic plotnya dari film Santet. Santet itu tahun 88-89 gitu. Gue nggak familiar sama film Santet, walaupun gue salah satu penggemar Susana dan banyak film Susana yang gue udah tonton. Santet, gue kebetulan nonton yang pertama. Jadi Santet itu ada 2. Ya, waktu sukses kemudian dibikin sequelnya. Nah, yang pertama, jadi sebetulnya basic plotnya mirip-mirip sama Ratu Ilmu Hitam, Bay, yang dia kayak difitnah, terus dianggap mati, kemudian dia berilmu, dia balas dendam gitu loh. Iya, karena original Ratu Ilmu Hitam itu adalah one of my favorite. Iya, dan itu awal 80-an kan ya? Iya, 82, 81. Sementara ini kan Santet tuh akhir 80-an. Jadi basic plotnya kayak gitu. Kalau di Santet itu katalisnya adalah Susana tuh udah menikah, ya. Kemudian ada tokoh desa nih, kepala desa, dia memperkosa orang, tapi dia memfitnah suaminya Susana sebagai pelakunya, sehingga masyarakat kampung mempersekusi, mati. Susananya tuh lari, kemudian jatuh ke jurang. Mirip ya sama Ratu. Iya kan? Gitu loh. Kemudian dia belajar ilmu sama Nyi Angker. Sama. Joyce Erna gitu loh. Kan kalau yang Ratu Ilmu Hitam Wede Mukhtar ya. Gitu. Itu film yang Santet dulu. Kalau yang sekarang Susana tuh masih gadis ceritanya, yang udah takut jadi perawan tua nih orang tuanya nih. Gitu loh. Nah, ada kepala desa Bisman namanya. Ini satu-satu karakter, seingat gue satu-satu karakter yang memang namanya diambil dari film Santet. Selebihnya tuh nama baru semua. Gitu ya, Bisman diperankan Cliff Sangra, yang in real life kita tahu adalah suaminya Susana. Jadi Bisman nih dia menjadi kepala desa tuh melalui jalur Santet. Kepala desa sebelumnya sama dia dibabat, ya. Kemudian berkuasalah dia. Nah, dia punya tangan kanan tuh 3 orang mantan kuli yang jadi algojonya dia sekarang, henchman-nya. Itu 2 diantara itu diperankan Iwake sama Andy Rif. Dia naksir Susana. Gitu, dia naksir Susana. Tapi Susana punya bapak yang ulama, yang satu-satunya yang berani melawan Bisman. Gitu. Karena siapapun yang berani melawan harus lenyap. Jadi bapaknya disantet. Dan itu gore nih, ini khasnya Azhar Kinoy Lubis ya. Gore banget nih. Gitu loh, tersiksa banget. Yang jadi bapak itu El Manik, salah satu aktor favorit gue. Jadi ini buat penggemar film Indonesia tahun 80-an, Susana Santet di Atas Dosa nih, banyak banget nih yang wajah-wajah sinema 80-an ya. Gitu loh. Nah, El Manik, si Susana sendiri tuh dikejar-kejar karena
istrinya Bisman diperankan Nunung, itu dia gak setuju sama tingkah suaminya. Terus dia bongkar ke Susana, entah apa alasannya. Jadi yang bunuh bapak kamu itu suami saya, yang bunuh si Pak Suroso kepala desa itu suami saya gitu loh. Nah kemudian henchman-nya si Bisman ini datang, nah terus terjadi keributan, nggak sengaja tewas Nunung. Nggak berani kok, kalut dong mereka, anjir bisa dibabat nih gue sama Bisman gitu kan. Difitnah si Susana, kabur jatuh ke jurang. Nah dia diselamatkan oleh seorang lone wanderer, si Pramuja kalau nggak salah namanya, yang diperankan Reza. Nah dia ditolong. Si Pramuja ini punya bibi yang orang pinter juga. Pramujanya bukan orang pintar? Pramujanya enggak, dia biasa. Jadi dia habis dia warga sana, kemudian dia merantau. Nah dia balik itu nyari bapaknya. Jadi openingnya si toko Pramuja itu adalah dia ke kantor kelurahan nanya bapaknya, ada yang tahu bapak saya gitu loh. Dan gak ada yang tahu. Nah bibinya dia itu kemudian bisa menyembuhkan si Susana, yang mestinya tuh udah dikit lagi mati gitu. Nah, si bibi ngeliat Susana ini punya bakat ilmu. Itu karena dia bisa melihat jin yang sama orang lain gak kelihatan dari awal. Jadi dari pas ditolong. Dari pas ditolong atau dari sebelum? Dari pas ditolong. Jadi ada satu tokoh yang kita penonton ngelihat nih ya, ternyata itu jin. Jadi kayak si Pramuja tuh nggak ngelihat tokoh itu, gitu loh. Nah si Susana tuh memang saya harus balas. Balas dendam. Dia minta berilmu gimana, pokoknya saya harus balas. Gitu. Nah ceritanya gitu lah ya. Ceritanya gitu. Jadi Susana membalas dendam ke si Bisman ini. Nah film ini tuh, jadi ketika dia memilih judul santet, ini emang benar-benar santet istrinya ya, karena dukun santet aja ada 4 bayi di film ini bayi. Itu dalam tadi gue cerita tuh baru 2 ya. Gitu loh, baru 2, ada 4 gitu. Jadi mereka serius gitu ketika memilih judul santet. Oke. Ya, disclaimer dulu, ini yang nonton Edo ya. Gue belum nonton, jadi ya gue gak bisa nilaiin ya. Ini kan produksi Soraya, yang kita tahu salah satu cirinya produksi Soraya adalah megah. Dan ini megah ya? No budget ya untuk bikin film, dan ini memang udah dari awal kayaknya ini buat lebaran gitu ya. Jadi dia benar-benar semegah mungkin. Apa ini budget terbesar yang pernah dipegang Azhar Kinoy Lubis? Dia ngakunya gitu. Dia ngakunya ini film dia yang paling megah. Gitu loh. Itu. Nah jadi penonton kalau mau ngeliat spektakel di sini bisa banget ya. Jadi adegan jurang, sungai, mobil meledak, tabrakan, itu segala macam tuh ada ya. Yang meledak, orang kebakar, tuh ada semua. Production value inilah ya. Top notch gitu loh. Nah, kalau memang mau cari itu dapat ya. Lo akan terhibur. Orang kayak gue yang menikmati, orang kayak kita yang menikmati film Indonesia tahun 80-an terhibur juga, karena di situ ya selain tentu ada tokoh Susana, Cliff Sangra, ada El Manik, ada Adi Bing Slamet, gitu ya. Yaki Surahman itu ada di situ, gitu. Ternyata El Manik yang memang kita udah jarang lihat di layar lebar ya. Jadi itu juga sense of nostalgia-nya dapat. Tentu selain cerita santetnya itu sendiri gitu ya. Terhibur, gitu loh. Tapi di sini tuh memang ada beberapa gue nggak mau bilang plot hole ya, karena itu kayaknya istilah yang terlalu keseringan disebut ya. Tapi beberapa kejanggalan tuh misalnya kayak pertama kali si tokoh Pramuja datang, yang tadi gue bilang dia ke kelurahan nanya
siapa yang tahu nama apa, siapa yang tahu bokap saya ada di mana, namanya ini, kan gitu ya. Nah kemudian dia hilang. Scene berikutnya dia muncul ketika dia menyelamatkan Susana. Gitu. Susana koma 3 minggu. Oke. Kemudian dia terapi ya di gubuk bibinya itu 2 minggu lebih. Kemudian dia berilmu ya untuk bisa punya kemampuan metafisika itu. Salah satunya aja dia harus semedi 40 hari puasa 7 hari kemudian semedi 40 hari 40 malam. Hitunglah dia berapa. Panjang kan itu ya. Gitu loh. Nah, ketika tokoh Pramuja itu datang lagi ke desa, datang lagi dia ke kelurahan, pertanyaan dia masih sama. Saya mau bertanya, ada gak yang kenal dengan bapak saya? Kemana? Gitu loh, maksudnya. Ya, yang kayak gitu sih. Gitu loh. Nah kemudian Cliff Sangra, kalau menurut gue, dia memang di sini kita melihat sebagai token nostalgia. Actingnya lebih kurang. Dia udah acting lebih dari 40 tahun tapi masih kaku banget ya. Gitu loh. Nah gitu, tapi kita udah ngeliatnya mungkin udah di beyond actingnya lah ya. Bukan itu yang membuat dia di cast gitu. Ya gitu sih. Tapi sebagai horor atau sebagai thriller ya? Nah, sebagai horor, kalau yang dimaksud horor adalah jump scare dan segala macam itu nyaris free kan? Ada ya ketika dia semedi cuma itu secara ada tema adegan aja horornya. jadi ketika dia semedi itu ada ya yang pemunculan dia digoda gitu, jadi penampakan jin. Selebihnya sih enggak ya. Gitu ya, karena ini sebetulnya revenge. Film revenge sama seperti film-film Susana lainnya revenge. Yang menjadi horor kan ketika dia jadi Nyi Blorong, dia jadi Sendol Bolong, itu juga nggak jam Telaga Angker kan gitu ya. Itu kan maksudnya dia horor, dia tokoh yang udah mati gitu kan. Di sini kan enggak gitu, jadi lebih ke bukan horor as in horor Indonesia yang setan terus di kaca ada segala itu enggak. Gitu loh. Tapi ini gore khasnya Kinoy ya. Gitu. Ada lagi poin penting yang salah satu tradisi film Susana adalah tokoh Hansip. Dulu kan Bokir, Nasir, Dorman Borisman ya. Di sini ada Adi Bing Slamet, ada Aziz Gagap, ada satu cucunya Bokir main di sini. Nah itu ada satu adegan yang lumayan panjang. Sebetulnya nggak ngaruh ada apa enggak di film ini ya. Dia tapi kocak banget. Jadi ini alasannya dimasukin itu supaya filmnya itu ada sedikit kendor lah ya buat penonton gitu loh. Dan lucu banget, tapi memang gak ada hubungannya, so nempel gitu aja. Susana ketiga ini peningkatan dibanding film kedua. Film kedua tuh menurut gue gimana ya gitu loh, vanilla aja gitu loh. Gue terus nggak nonton juga. Nggak nonton. Jadi terlalu vanilla, cepat banget lupa. Nah yang ini nih seru ya. Baik lah untuk jadi film lebaran yang bersaing. Yang film mahalnya kelihatan gitu ya. Cuma ada satu yang hilang di film ini, yang gue pikir nih menjadi tradisi yang dijaga juga Bang. Ternyata kok nggak ada ya. Gitu. Padahal di 1-2 ada. Di 1-2 ada, yaitu satu scene atau satu sekuen yang long take. Di film pertama tuh impresif ya. Satu long take yang kameranya kemana-mana karena karakternya banyak. Ya, di blockingnya tuh di beberapa titik dan mereka bergerak. Itu impresif ya. Gitu. Di film kedua ada, di sini nggak ada. Gitu loh. Mungkin bukan mainannya Kinoy di situ. Kinoy di sini gore-gornya tuh gore banget, Bang. Gitu deh. Skor. Skor film ini ada kekurangannya lah ya. Tapi buat hiburan, buat nostalgia,
gue ngerasa ini peningkatan dibanding film kedua. Gitu, jadi gue ngasih 6,5. 6,5. Oke, gue nggak tahu apakah itu bagus atau enggak ya. Cuma 6,5 dari lo kayaknya not bad lah ya. Ya, gitu. Dan di sini memang gue ngerasa Reza itu kayaknya fungsional deh. Ya, dia yang muncul kalau lagi dibutuhkan tokoh itu. Gitu, jadi nggak organik sebetulnya, kurang organik munculnya. Oke. Gitu. Oke, gimana kalian yang udah nonton? Silakan komen apakah setuju dengan Edoy bahwa filmnya megah, seru, tapi ya masih banyak kekurangan. Tapi menghibur. Ya. Ya. Silakan tulis di komen ya. Tuh udah main dari tanggal 18 kan. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.